Ke kabar selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam polemik laporan PPATK yang menyebutkan adanya transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Ya, selain tanggal surat dari PPATK yang diterima lebih lambat, surat PPATK yang merinci dana Rp349 triliun dinilai janggal karena merupakan rekapitulasi data selama 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD terus memicu polemik. Semoga ibadah Bapak dan Meski berkali-kali telah dijelaskan, sejumlah kejanggalan justru mulai terkuak. Kepada Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya kejanggalan terkait surat yang diterima pihaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Kejanggalan pertama adalah terkait surat tertanggal 7 Maret yang justru baru diterima pada tanggal 9 Maret 2023. Selain itu, format surat berikutnya yang diterima dari PPATK juga dinilai tidak lazim. Surat heboh, 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ada angka, tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini juga baru pertama kali PPATK menyampaikan sebuah kompilasi surat kepada Kementerian Keuangan. Karena biasanya tadi yang seperti saya sampaikan, surat-suratan antara Kemenko adalah tadi berhubungan dengan kalau ada penyelidikan, entitas, jadi tidak pernah melakukan suatu kompilasi keseluruhan apalagi dari tahun 2009 hingga 2023. Jadi ini agak di luar pakem memang. Kantor-kantor wilayah ada 27.200. Selain kejanggalan surat PPATK, Menteri Keuangan juga menilai mayoritas transaksi janggal sebenarnya bukan terjadi di Kementerian Keuangan. Apa itu? Nah, jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan, ada 135 surat, nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Yang masih sering. Sementara itu, anggota DPR RI Melkias Markus Mekeng menilai saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memang telah menjadi sasaran netizen. Jadi tidak langsung ini sangat perbuatan RAT, muka mereka tercoreng semua termasuk muka Ibu Menteri tercoreng mukanya. Sampai-sampai Ibu naik Alphard aja disorot. Yang naik Alphard kayak Ibu itu bukan hanya Ibu, Bu. Seluruh menteri, seluruh pengusaha banyak saya lihat, Bu. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Cuma sekarang karena Ibu lagi diserang ya, sekarang apapun yang Ibu lakukan, Bu Menteri pasti disorot. Netizen. Jadi ini istilahnya kalau orang Betawi bilang lagi apes Ibu nih. Karena multi infrastruktur,
Setelah PPATK memberi keterangan pekan lalu, Komisi 3 DPR RI akan memanggil dan meminta penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.